Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama kami dalam kajian serial Akhir Zaman yang disiarkan langsung dari studio kami Mahat Imam Syafi'i Masjid Cilacap. Insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan membahas di antara tanda-tanda dekatnya kita dengan akhir zaman atau dekatnya kita dengan hari kiamat. Sudah banyak pembahasan yang semoga semua itu bisa memberikan banyak pencerahan untuk kita sebagai bentuk kewaspadaan juga. Dan insya Allah pada kali ini kita akan membahas satu topik baru bertemakan Sungai Efrat memunculkan gunung emas. Ini topiknya menarik, jadi pastikan Anda tetap bersama kami sampai kajian ini selesai. Dan insya Allah bersama saya Supriyadi Al-Khazin dan juga pemateri kita Ustadz Haryanto BSHMH. Kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar antum sama teman-teman studio? Alhamdulillah kita semua sehat dan kita doakan pemirsa di rumah juga semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan topik kita kali ini rada kayak kolosal ya kalau bahasa filmnya ya, Sungai Efrat memunculkan gunung emas. Tapi dalam topik ini bisa jadi banyak pemirsa di rumah yang belum terlalu ngeh Sungai Efrat itu apa, dia ada di mana, kenapa gak ada angin gak ada hujan, kita menyebutkan satu sungai sebagai tanda dekatnya kita dengan hari kiamat. Mungkin di awal ini kita jelaskan dulu, Sungai Efrat itu apakah ada di Indonesia atau memang ada di satu tempat, mungkin bisa dijelaskan dulu dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Sebelum ke pembahasan berkaitan masalah yang kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan masalah munculnya gunung emas di salah satu sungai yang ini sungai sebenarnya sudah sungai yang bersejarah ya, karena sungai ini pada saat itu di mana di situ merupakan adanya peradaban Mesopotamia kalau kita pernah dengar dalam buku sejarah. Dan ini kan kalau kita melihat sejarah dunia, tempat-tempat yang banyak sering kita dengar adalah wilayah-wilayah barat, wilayah-wilayah Romawi dan wilayah-wilayah Timur Tengah ya. Dan Sungai Efrat ini adalah sebuah sungai yang berasal dari wilayah Turki, kemudian dia memanjang dan masuk ke dua negara besar, yaitu negara Suriah, kemudian ke negara Irak dan berakhir di Teluk Persia ya di wilayah negara Iran. Jadi ini sungai besar yang memang melintas antar negara ya, bukan sungai yang hanya melintas di sebuah negara, satu negara saja gitu ya. Tapi ini sungai besar yang melintasi beberapa negara. Otomatis di situ banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi dibandingkan dengan sungai-sungai yang hanya melintas di negara-negara tertentu. Otomatis kalau kita dulu pernah dengar dengan kisah seperti para nabi dan para rasul ya, itu merupakan salah satu sungai yang terkenal juga karena terletak tadi melewati negara Suriah, dan negara Suriah itu adalah salah satu negara yang terletak di negeri Syam, dan negeri Syam ini adalah Ardul Anbiya, tempat tanahnya para nabi dan para rasul yang banyak turun di wilayah tersebut. Jadi ini kalau secara kelas ya, ini sebenarnya sungai sudah kelasnya kelas internasional gitu ya. Karena bersejarah, bukan sungai yang sifatnya lokal. Kita tidak mau menyebutkan contoh satu persatu, barangkali tersinggung ya, barangkali rasis. Tapi intinya berbeda, jangan gitu, ini lebih baik. Misalnya supaya tidak ada orang, lebih baik sungai yang punya kita lebih besar dan sebagainya. Enggak, karena ini berkaitan dengan sejarah dan ini berkaitan dengan salah satu tanda yang Allah tetapkan menjadi salah satu sungai yang merupakan salah satu tanda nanti semakin dekatnya hari kiamat. Jadi supaya jangan iri, kenapa nggak sungai saya aja yang di rumah saya aja yang besar gitu ya. Karena kan tadi kalau kita lihat judulnya memunculkan gunung emas, enak dong yang di sana, mending sungai tempat saya dapat emasnya gitu ya. Jadi tidak perlu iri karena ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan memang sungai yang bersejarah dan memang sungai yang sudah terkenal dari zaman dahulu. Ini kalau membayangkan ya, disebutkan dalam sebuah sungai memunculkan gunung emas, otak saya mikirnya secara logika berarti
sungai itu mengalami penurunan kadar air ya. Ini Mm-mm. secara logika ya, kita lebih Iya. membayangkan. Mm-mm. Kalau dalam sebuah sungai memunculkan gunung, artinya ada sebuah daratan yang muncul. Iya. Berarti secara peristiwa alam, airnya berkurang, Iya. muncul sesuatu daratan, tapi ini bukan daratan biasa. Mm. Ini adalah sebuah gunung yang bentuknya atau di dalamnya mengandung emas gitu. Mm. Apakah bentukannya seperti ini dan bagaimana Islam bisa menyebutkan ini nih tanda-tanda kiamat gitu? Mungkin bisa dipertegas lagi. Ya memang ada beberapa hal yang mungkin bisa kita tebak secara logika, tapi ada hal yang mungkin di luar logika. Mm-mm. Jadi gini kan tadi menyebutkan secara gamblang bahwasanya Sungai Efrat itu nanti akan memunculkan gunung emas. Mungkin ketika orang yang mengetahui hal ini berpikiran, loh kenapa nunggu sungainya surut, nggak sekarang aja kita cari emasnya. Iya, kenapa nggak diselemin Nah, aja sekarang kan? aja dicari kalau Heeh. memang bener ada gunungnya kan. Heeh. Dan itu sesuatu yang bisa dikatakan bukan mustahil, tidak sulit dengan teknologi yang secanggih sekarang ini Bisa gitu ya. aja Ya gitu. bisa dicari, apalagi kalau kita lihat kan di beberapa YouTuber itu yang mereka membawa alat detektor pergi ke pinggir-pinggir sungai dengan mendeteksi logam, kemudian mereka cari di pasir itu, kemudian mereka saring, Oh akhirnya mendapatkan iya, emas. barang-barang yang jatuh dari pengunjung Ya, pantai, dari cincin, kalung yang kecil tertimbun di dalam pasir bisa dicari. ya, Itu barang kecil, apalagi ini gunung ya. gitu. Jadi, Harusnya bisa. tadi secara logika memang harusnya bisa dapat ya, tapi karena ini merupakan sebuah ketetapan Allah, ketika Allah belum mentakdirkan, belum tiba waktunya, ya kita mau cari sampai kapanpun tidak akan ketemu. Mm-mm. Pembahasannya juga sama ketika kita membahas, wah ini salah satu tanda besar dari kiamat itu kan munculnya Dajjal. Wah kenapa nggak kita cari aja Dajjal sekarang, kita Kita bunuh. bom aja sekarang. Biar nanti nggak usah keluar. Tapi kan kalau memang Allah belum menetapkan waktunya, tidak akan Mm-mm. seseorang itu bisa mendapatkan. Dan sungai ini tadi menyebutkan bahwasanya sungai itu memang akan mengering. Sungainya akan mengering, tapi tidak disebutkan secara detail apakah karena musim kemarau ataupun karena sebab apa gitu. Yang penting tadi akan mengering, dan setelah sungai itu mengering nanti akan muncul gunung emas yang itu menjadi sesuatu yang buat rebutan orang gitu ya. Karena tadi kita katakan kalau tadi ada sesuatu yang sebenarnya bisa kita kita bisa ulik secara logika, tetapi ada suatu hal yang memang kita tidak bisa sampai ke situ logika kita itu. Karena memang Allah belum menetapkan, dan itu memang pasti akan muncul, tetapi karena Allah belum menetapkan waktunya, ya orang mau mencari seberapapun dengan kekuatan apa yang mereka miliki tidak akan menemukan, kecuali sampai pada waktunya. Tapi gini, saya jadi teringat dengan di Indonesia bahkan yang sungainya tidak bisa dibandingkan dengan ini antar negara ya. Di sebagian mata pencarian penduduk kita Indonesia itu mencari emas di sungai dengan menggunakan yang diayak gitu. Itu sedikit banyak memberikan gambaran bahwa ternyata dari sebuah sungai di sana terkandung muatan emas dalam jumlah yang kalau dikumpulkan itu banyak. Ya. Artinya secara logika kalau kita luaskan lagi, ya sangat memungkinkan dan sangat masuk akal kalau di sungai memang ada emas, apalagi gunung gitu kan. Ya memang kan negara kan tadi kita sebutkan ya, ini sungai yang sedang kita bahas adalah sungai yang melintasi beberapa negara di wilayah Timur Tengah. Dan wilayah mereka adalah wilayah yang memang terkenal banyak minyak bumi, tambang, dan banyak sekali hal-hal yang mungkin yang sebelumnya tidak diperkirakan ternyata muncul. Kalau kita kembali ke berapa ratus tahun sebelumnya, orang-orang Timur Tengah tidak tahu. Mereka tidak tahu kalau ternyata di dalam tanah mereka ada minyak bumi yang menyebabkan kemudian beberapa negara kecil di negara Timur Tengah menjadi negara yang paling kaya, negara kaya ya, dengan hanya minyak bumi. Padahal tanahnya tandus. Jadi tanah yang tandus saja di dalamnya ada sesuatu yang bernilai besar, apalagi tanah yang bisa dikatakan subur karena ada aliran sungai ya. Negara Syam itu kan berbeda dengan negara Arab bagian seperti yang banyak gurun pasirnya. Negara Syam itu dari dulu ya terkenal memang negara yang ibaratnya negara hijau lah, tidak gersang banget seperti negara wilayah Hijaz, Mekah, Madinah sebagaimana yang kita ketahui. Dan ini peristiwa ini memang sudah disebutkan dalam hadis dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis
Beliau pernah bersabda, la taqumu hatta yahsiral furatu an jabalin min dhahab. Kiamat itu tidak akan terjadi sampai sungai Efrat mengering sehingga muncullah gunung emas. Sehingga otomatis respon manusia, mereka akan saling berebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yaqtatilun nasu alaih. Maka manusia itu saling membunuh satu sama lain. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Dan setiap 100 orang yang berebut untuk mendapatkan gunung emas tersebut, untuk mengambil emas tersebut, maka dari 100 orang ini, yang terbunuh ada 99. Yang selamat hanya 1. Tapi dari 100 orang ini, termasuk 99 yang terbunuh, masing-masing mereka mengatakan, la'alli akunu ana alladhi anju. Barangkali saya ini yang selamat. Saya ini barangkali yang selamat. Mereka berharap, terlalu optimis, dengan mengharapkan saya yang akan selamat. Sehingga mereka saling membunuh untuk mendapatkan gunung emas ini. Jadi, kejadian seperti ini adalah kejadian yang memang sudah ditetapkan dalam syariat dan merupakan salah satu takdir Allah, yang Allah jadikan merupakan salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Jadi bukan sesuatu tadi yang disebutkan ya, di Indonesia sungai-sungai yang biasa itu bisa ada emasnya dengan cara tradisional. Jadi sesuatu yang bukan mustahil ya. Kalau hal ini kemudian nanti akan terjadi, hanya waktunya kapan, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Jadi ternyata lagi ada di antara salah satu video yang FYP atau masuk ke beranda saya pribadi waktu itu, ada satu tempat yang mungkin ini bukan sungai ya, kayak semacam bukit yang rumornya di situ terkandung banyak emas. Kemudian diadakan kayak penggalian dikeruk-keruk gitu, dan itu yang datang saat ratusan orang, ratusan banyak gitu. Ini baru membayangkan yang ini baru rumor doang, di situ ada kandungan emas, yang datang itu ratusan. Kebayang kalau kemudian ini ternyata benar ya dugaanku ya, sungainya mengering dan benar wujud emas gitu. Karena tadi sempat saya kepikiran, atau mungkin ini emas itu dengan makna lain kah, dengan kandungan sungai yang banyak ikannya kah, atau apa. Ternyata ini real emas gitu, wujud emas. Gak kebayang orang bakal berbondong-bondong dan saling berebut, bahkan saling membunuh seperti itu. Cuman masalahnya gini, kalau kita lihat gambaran orang yang mengejar harta seperti itu, apakah ini menggambarkan bahwa orang-orang yang berkumpul di sana adalah orang-orang yang butuh duit, butuh dana? Artinya orang-orang yang ekonominya di bawah gitu. Orang-orang yang mengejar itu adalah orang-orang yang ekonominya di bawah, atau memang manusia secara umum yang di situ? Jadi kalau dikatakan tadi, apakah yang orang-orang yang berebut di situ adalah orang-orang yang butuh duit? Jawabannya iya. Karena ya otomatis lah. Karena semua orang butuh duit, baik yang kaya ataupun miskin. Tidak usah jauh-jauh ya. Meskipun memang tidak disebutkan secara detail apakah yang berebut itu orang miskin ataupun orang kaya, yang penting orang itu jumlahnya sangat banyak yang menyebabkan mereka saling berebut. Karena memang sifat dasar manusia itu kan mereka tamak dan rakus terhadap yang namanya harta, dan tidak ada kata puasnya ya. Bahkan sampai digitnya tidak bisa tertulis pun mereka tetap yang namanya tetap ingin mendapatkan harta. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW ketika beliau pernah bersabda, lau anna libna adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan. Kalau seandainya ada seorang manusia yang memiliki satu lembah emas milik dia sendiri, bukan milik rebutan. Oke. Ya, niscaya dia akan pengen kalau punya lembah emas yang kedua. Kalau dapat yang kedua, dia tidak akan puas, pengen yang ketiga. Dan itu akan terus-menerus rasa ataupun keinginan dia untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya tidak akan terhenti. Sampai kapan? Walan yamla'a fahu illa turab. Sampai tanah itu masuk ke dalam mulutnya, maksudnya sampai dia meninggal. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya meskipun manusia itu dalam kondisi kaya, dalam kondisi yang sudah memiliki banyak harta, tidak menyebabkan dia kemudian berhenti. Bahkan semangat dia untuk mengumpulkan harta tambah banyak. Kalau seandainya yang terjadi di sungai Efrat itu adalah bukan kumpulan orang miskin, kalau orang miskin otomatis ya kita maklumi lah ya, namanya orang sanggup duit. Tapi kalau seandainya orang kaya pun, itu bukan sesuatu yang mustahil, karena
manusia itu memang sifat dasarnya ya tidak merasa puas, tidak akan merasa puas dengan apa yang dia miliki. Tidak usah jauh-jauh. Tadi kan yang disebutkan di kisah tadi kan terkait misalnya ada orang per orang kemudian ke sungai, kemudian dia ngambil pasir diayak gitu ya, kemudian muncul Mm-mm. emas, butiran-butiran emas, kemudian dia kumpulin, ya itu yang menyebabkan banyak orang kemudian pada datang, ya karena salah dia mungkin karena diposting, kalau diposting pun nggak ada. Bahkan yang sifatnya bersifat korporasi perusahaan, ya sekarang kan banyak sekali perusahaan-perusahaan tambang yang mereka rebutan. Mm-mm. Mereka rebutan untuk mengeksploitasi tambang mineral yang ada di negeri kita. Dan yang rebutan dan mengeksploitasi itu bukan orang miskin, itu orang-orang Itu kaya, bos-bosnya bos-bos dong. semua. Kelas kakap Mereka itu. satu sama lain berebut Mm-mm. berebut apa namanya masalah izin atau bahkan karena saking apa namanya mungkin ada sebagian mereka yang sudah tidak sabar dan khawatir dan itu kemudian banyak juga di antara mereka yang kemudian mengeksploitasi tambang yang sifatnya ilegal tanpa ada perizinan gitu ya. Sehingga yang kejadian sekarang pun tidak menutup kemungkinan bahwasannya nanti ketika terjadi munculnya gunung emas di Sungai Efrat yang berebut itu tidak hanya orang miskin tapi orang-orang kaya yang mereka sebenarnya secara materi sudah cukup tetapi yaitu ya sifat dasar asli manusia mereka tidak merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Jadi hasil akhirnya kita katakan yang berebut itu ya orang yang butuh duit. Perkara itu butuh duit dalam tanda kutip itu adalah orang miskin atau orang kaya ya karena semuanya butuh duit seperti itu. Secara logika, kalau ada satu berita bahwa di sini terdapat ladang emas, maka siapapun pasti bakal berebut ya. Mm-mm. Dari yang ibaratnya dia ekonominya lemah tuh, bahkan sampai ke bos-bos yang pengen menguasai itu semua secara keseluruhan seperti Mm-mm. itu. Cuman gini, kalau kita balik lagi ke bahwa di suatu masa ketika mungkin pemirsa bisa memahami ini, alat tukar kita kan sebenarnya lebih mudah dengan mata uang kan. Mm-mm. Ketika kemudian emas menjadi suatu hal yang melimpah, bukankah tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin alat tukar ketika itu yang dipakai lebih banyak emasnya? Mm. Karena ya gimana nggak se-wow itu karena ini penyebutannya gunung loh, Yeah. gunung emas ya. Gunung bukan yang pasir dikumpulin Mm. kayak di sungai itu. Apakah seandainya kemudian emas ini menjadi mata uang dan bukankah kita mumpung lagi membahas tentang emas ya, Mm-mm. bukankah emas itu termasuk di antara barang riba? Mm-mm. Dan itu ribet sekali kalau bakal menjadikan emas sebagai transaksi, Ustaz. Baik. Jadi memang terkait masalah emas itu memang emas itu kan merupakan komoditas riba ya. Mm-mm. Salah satu barang yang memang sudah ditetapkan dalam syariat termasuk riba. Tapi riba ini dalam artian ketika salah dalam transaksinya. Karena ketika emas dibarterkan atau ditukarkan dengan sesama, yaitu dengan sama-sama emas, maka kewajibannya itu ada dua, harus takarannya sama dan harus dilakukan secara kontan. Tapi kalau misalnya emas itu ditukarkan dengan benda lain seperti perak atau uang yang memang fungsinya sama, yaitu untuk sebagai alat tukar, maka bisa dilakukan dengan cara timbangan atau takaran nilainya berbeda, tetapi harus dengan cara kontan. Tapi hal ini juga apa namanya karena ini emas bukan barang baru, dari dulu juga sudah ada, dan apa namanya dengan banyaknya emas pun istilahnya memang tidak menjadikan emas itu sesuatu yang dilarang. Ini memang sesuatu yang memang dibolehkan, hanya saja memang nanti agar bisa lebih perhatian dalam masalah transaksi menggunakan emas. Dan memang tidak disebutkan secara spesifik sih apakah nanti setelah adanya gunung emas menyebabkan orang itu jadi transaksinya pakai emas gitu ya. Karena emasnya juga bisa jadi masih bongkahan besar-besar gitu kan. Bukan apa namanya tidak mudah, memang harus diproses lagi karena Mm-mm. emas yang kita dapatkan yang didapatkan oleh beberapa orang yang di pasir itu kan hanya sebuah Sedikit. butiran, dia harus diproses lagi, Dibentuk dibentuk dulu. lagi, dan itu pun untuk zaman sekarang bukan sesuatu yang mudah kemudian kita bentuk emas dengan model kita, kemudian dipanasi, kemudian dicetak, kemudian kita bisa jual seenaknya, nggak bisa. Karena sekarang kan emas itu harus ada, ibaratnya istilah itu ada sertifikatnya gitu Oh ya. iya. Nah, Tidak sesederhana itu iya, ternyata. memang prosesnya
tidak sesederhana itu. Jadi memang butuh proses lain. Tapi intinya emas ini memang merupakan salah satu komoditas riba yang harus kita tahu bagaimana cara transaksinya agar tidak terjatuh dalam dosa riba. Sekarang pun di mana keadaan masih terkendali dengan kondisi emas yang tidak melimpah banget, dalam artian di masyarakat kita itu ya, transfer riba itu kan tidak hanya terjadi pada emas, tetapi sesuatu yang sama dengan emas sebagai nilai tukar masalah uang gitu ya. Jadi kekhawatiran kita nanti kalau sini Sungai Efrat muncul gunung emas sehingga orang berebut sehingga mereka pada banyak emas, kemudian sehingga terjadi transaksi riba. Ya sebenarnya nggak usah jauh-jauh sana, sekarang pun Sekarang juga orang nggak punya banyak. emas juga riba juga banyak Heeh, seperti itu. betul. Tapi dengan ini kan memang menjadi perhatian kita bahwasanya kejadian ini nanti akan terjadi, dan ini juga mungkin di satu sisi adalah sesuatu yang menyenangkan karena memang berarti kan sumber daya alam mulai muncul, otomatis kan harusnya secara logika itu kan ketika sumber daya alam itu ditemukan, berarti kan warga sekitarnya mereka hidupnya mulai makmur gitu ya. Karena sumber daya alam harusnya seperti itu. Tapi ketika mereka tidak memperhatikan hukum-hukum syariat, dikhawatirkan akan terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam syariat, termasuk diantaranya adalah transaksi ribawi. Ya, intinya kita harus lebih perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, termasuk diantaranya adalah muamalah. Cuman yang ini menjadi perlu digarisbawahi ketika Antum menyebutkan tadi. Ternyata simbol kemakmuran sebuah negara atau sebuah tempat itu tidak melulu karena harta ya. Kita membayangkannya, kita bicara Indonesia aja yang sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap individu itu menanggung beban hutang negara yang sekian besar gitu. Nah, harusnya bukankah dengan ketika suatu negara atau suatu tempat memiliki harta yang banyak, ya secara logika makmur gitu kan. Tapi ternyata dari arah pembicaraan kita itu kayak membawa ke sebuah kesimpulan, bahkan andai kita punya gunung emas sekalipun, itu tidak menjamin sebuah perdamaian dalam suatu negara atau suatu tempat. Apa bisa disimpulkan begitu, Ustaz? Ya memang tidak menjamin ya bahwasanya kekayaan yang melimpah itu bisa menjadikan manusia itu menjadi hidupnya damai, kemudian makmur. Itu kan nanti kembalinya kepada sifat manusia masing-masing, bagaimana manusia itu menyikapi kekayaan yang dia miliki. Dan sesuatu yang mungkin sering kita dengar di berita, ketika ditemukan kekayaan alam di sebuah daerah itu kan, kemudian dieksploitasi, tapi ternyata ada sebagian daerah, kita tidak mengatakan semua, ada sebagian yang daerah yang ternyata tidak menjadikan warga sekitar itu semua jadi makmur, kaya semua, enggak. Bahkan kemiskinan itu masih tetap ada. Yang namanya orang, bahkan sampai ada warga sekitar yang dikatakan sebagai warga lokal atau warga pribumi, mereka pada mendemo tempat eksploitasi kekayaan alam tersebut, ya. Jadi hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Karena sifat manusia itu ya ketika mereka diberikan kesempatan dengan harta yang banyak, ya memang kadang ada sifat rasa pelit, ya, sifat kikirnya muncul sehingga menyebabkan mereka tidak mau berbagi, mereka hanya sekedar mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Jadi bahkan Rasulullah SAW, salah satu yang beliau khawatirkan adalah ketika Allah melapangkan dunia kepada umatnya. Allah jadikan umat ini, manusia, menjadi hamba-hamba Allah yang dimudahkan rezekinya. Bukan masalah kemiskinan yang beliau takutkan. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mal faqra akhsha 'alaikum." Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan pada kalian, walakinni akhsha 'alaikum an tubsata dunya 'alaikum kama busitat. Bahkan yang aku khawatirkan ketika dunia ini dilapangkan oleh Allah untuk kalian. Kalian mudah untuk mendapatkan rezeki dari Allah, sehingga kalian ketika dunia ini dimudahkan, maka akan saling berlomba, fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakathum. Maka otomatis
ketika dunia ini dimudahkan, maka menyebabkan kalian akan saling berlomba sehingga menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan umat-umat terdahulu. Jadi melimpahnya harta ini tidak serta-merta menjadikan hidup manusia itu menjadi menjadi eh, damai, menjadi akur, menjadi rukun, menjadi makmur, itu enggak. Bahkan itu bisa jadi salah satu sebab munculnya permusuhan, munculnya sikut kanan, sikut kiri, gitu ya. Kalau dalam sebuah keluarga orang kaya raya, keluarga kaya raya, hartanya banyak, kemudian memiliki banyak keturunan, ya mungkin di sebuah masa di mana mereka hidupnya makmur. Tapi nanti akan ada masa di mana kemudian mereka malah saling rebutan ketika orang tuanya meninggal, rebutan sehingga menyebabkan satu sama lain saling memusuhi, bahkan waliyadzubillah saling membunuh. Jadi dengan banyaknya sumber daya alam, kekayaan ini ketika tidak dikelola dengan cara yang baik dan benar, apalagi pihak yang memiliki wewenang untuk mengelola itu tidak mengatur, ya akan timbul bukan kemakmuran yang akan timbul, tapi yang terjadi adalah saling berebut, bahkan mungkin saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi kekayaan itu ya kekayaan sumber daya alam yang terdapat pada sebuah negara memang tidak menjamin kemakmuran pada negara tersebut. Meskipun secara logika harusnya bisa, tetapi kan kadang ada beberapa oknum yang kemudian memanfaatkan kekayaan tersebut hanya untuk kepentingan pribadinya saja. Iya, iya. Yang sekarang kalau bayanganku, Ustaz, bagaimana kita bisa mudah untuk mencerna bahwa ketika seseorang sebegitu besarnya cintanya pada harta, kemudian bahkan rasa cinta ini bisa mengalahkan toleransi di antara manusia itu sendiri. Artinya untuk bisa mendapatkan harta dia harus bahkan sampai membunuh gitu. Mungkin bisa digambarkan bagaimana Allah menyebutkan atau mungkin ada riwayat yang mempertegaskan tentang perkara ini. Akan ada satu masa di mana saking cintanya orang dengan harta, udah nggak peduli ini sesama manusia loh yang hidup sama-sama menempati bumi ini, kemudian bahkan saling membunuh. Sebesar itukah rasa cinta terhadap harta gitu? Ya, memang kecintaan manusia terhadap harta itu adalah merupakan salah satu fitrah yang memang Allah tetapkan kepada manusia, salah satu sifat yang Allah tetapkan pada manusia. Dan itu Allah sebutkan di beberapa ayat, diantaranya adalah dalam surat Al-Fajr ayat 20, Allah Ta'ala mengatakan, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, dan kalian mencintai harta benda itu dengan kecintaan yang berlebihan. Jadi kalian memang, wahai manusia, sangat cinta terhadap harta. Dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala mengatakan, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, dan sungguh dia sangat bakhil karena cintanya terhadap harta. Jadi karena saking cintanya dengan harta, pengen mendapatkan sebanyak-banyaknya, dan ketika mereka sudah dapat banyak, mereka akan berusaha menggenggam harta tersebut, tidak mau dilepas, sehingga menyebabkan mereka bakhil ataupun pelit terhadap orang lain. Bahkan akan tiba masa di mana karena kecintaan mereka, yaitu disebabkan karena memang tidak ada pondasi agama yang kuat pada manusia, sehingga menyebabkan mereka itu menghalalkan segala cara, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Dan Nabi SAW pernah bersabda, la ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu amin halal amin haram. Akan datang masa di mana manusia pada saat itu sudah tidak peduli lagi bagaimana caranya dia mendapatkan harta, apakah dengan cara yang halal ataupun haram. Mereka sudah tidak peduli dengan aturan karena mereka sudah sangat cinta. Kalau manusia sudah cinta terhadap sesuatu, kalau kecintaan tersebut tidak dibarengi dengan keimanan, yang terjadi adalah hukum rimba. Akan berusaha bagaimanapun caranya, yang kuat akan menang, yang lemah akan tersingkir. Begitu pula berkaitan masalah yang tadi ya, makanya tadi yang disebutkan di hadis yang pertama, sehingga saling membunuh, dari 100 orang hanya tersisa 1 orang, karena memang rasa cinta mereka yang besar terhadap harta, sehingga rela untuk saling membunuh satu sama lain demi untuk mendapatkan yang namanya harta. Karena besarnya cinta manusia terhadap harta,
yang tidak dibarengi dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan orang itu ya cara apa saja dilakukan demi mendapatkan harta. Dan zaman sekarang mungkin ada sesuatu fenomena yang mungkin miris ya, dari segi agama ini sesuatu yang melanggar. Kan ada istilah kita memang ujung-ujungnya harta, UUD, ujung-ujungnya duit. Tapi kan kalau sekarang terkenal dari dulu ada istilah YouTuber, kemudian ingin mendapatkan bagaimana cara untuk mendapatkan subscriber sebanyak-banyaknya, kemudian beralih ke Facebook ya, ada Reels, kemudian ada TikTok, dan mereka berusaha untuk mendapatkan bagaimana caranya agar banyak yang melihat, viewersnya banyak, kemudian yang like juga banyak, sehingga yang pengikutnya banyak, sehingga akhirnya mereka akan mendapatkan harta, karena tujuannya adalah ingin mendapatkan harta. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang bisa dikatakan mohon maaf ya, sesuatu yang sifatnya konyol, sesuatu yang tidak masuk akal. Dan itu benar banget sih. Dan Di era sekarang khususnya Ustadz, ketika memang seseorang, anggaplah, walaupun saya tidak setuju menyebut mereka sebagai konten kreator gitu. Dia membuat konten, tapi sebelum membuat konten di otaknya itu, di bayangannya adalah uang. Maka dia akan melakukan segala cara agar kontennya itu ditonton orang dengan motivasi uang gitu. Sangat berbeda dengan konten kreator di era awal-awal YouTube itu lagi berkembang. Yang ada di pikiran kita waktu itu, para konten kreator, adalah bagaimana membuat kontennya itu memberikan edukasi, minimal entertain lah, minimal hiburan. Dan itu sangat berbeda dengan sekarang. Ini bicara soal yang bukan gunung emas yang dikejar ya. Kebayang kalau di depan mata ada gunung emas, di samping kanan kiri kita ada orang, bahkan saudara sendiri, udah nggak cuma sikut-sikutan, bahkan saling bunuh, ya sangat masuk akal Ustaz ya. Iya. Itu memang itu sebabnya karena memang kecintaan yang besar manusia terhadap harta yang tidak dibarengi dengan keimanan yang kuat. Sehingga pada zaman sekarang ya tadi banyak orang yang penting bagaimana caranya supaya yang nonton banyak, supaya yang like banyak, bahkan melakukan hal-hal yang melampaui batas. Seperti bahkan kalau kalangan wanita yang mereka mengumbar aurat. Kemudian kalangan pria mungkin melakukan hal-hal yang konyol yang kadang menjadikan ketika membuat video itu yang dijadikan objek untuk kontennya dia adalah orang-orang yang harusnya tidak boleh diperlakukan seperti itu, seperti orang tua dijadikan objek konten kreator, sehingga mau tidak mau kan itu mengajarkan kepada masyarakat, anak-anak kecil seolah-olah memperlakukan orang tua seperti itu sesuatu yang biasa, yang lucu gitu ya, padahal itu perbuatan yang tidak sopan. Dan itu miris ya, mengkhawatirkan kita semuanya. Dan memang tadi benar dikatakan tidak cocok dikatakan sebagai konten kreator, karena yang mereka lakukan adalah bukan sebuah kreasi yang baik, bahkan sesuatu yang mohon maaf ya dikatakan sesuatu yang merusak, yang tidak benar ya. Karena tujuan mereka yaitu ya tadi, karena tujuannya di balik itu kan tujuan mereka adalah ingin mendapatkan harta ya. Baru subscriber saja, baru masalah viewer saja mereka sudah sebegitunya, apalagi ketika sudah diperlihatkan di depan mereka ada emas, gunung ya. Emas lagi. Bahkan tidak jauh ya, jangankan emas, kalau pernah kita mendengar berita ketika ada sebuah truk terguling dan truk itu membawa minuman. Ada juga kalau nggak salah waktu itu minyak goreng atau apa yang terjadi? Wah, rame. Ya itu malah jadi rebutan, dijarah oleh bukannya masyarakat. Bantu, malah ngerebuti, ngambil. Ya niat mereka menyelamatkan, tapi yang buat diri sendiri. diselamatkannya dibawa pulang ke rumah dan kembalikan lagi. Saya simpankan ya, saya pakai juga. Kalau ditagih, kalau nggak ditagih, nagihnya juga bingung juga ya. Banyak orang. Jadi barang-barang yang sifatnya tidak senilai emas, tidak sebesar emas, mereka juga rebutan seperti itu. Atau mungkin sekarang yang lagi rame itu masalah, mohon maaf, masalah gas melon itu kan. Truk baru datang mungkin itu sudah rebutan. Sudah masing-masing. Ya alhamdulillah masih bisa lah. Coba kalau gas melonnya itu terbang, itu kena kepala juga membahayakan ya. Ya apalagi masalah ini ya, masalah emas itu memang lebih. Kalau terjadi yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW,
sampai membunuh satu sama lain, ya itu sesuatu yang bukan mustahil. Bahkan sekarang pun kejadian-kejadian yang semisal dengan itu ya banyak yang terjadi di sekitar kita, gitu ya. Sehingga eh, bahkan dan ini ternyata sifat ini itu sifat yang sudah ada sejak kita kecil. Kalau mau kita coba, misalnya kita membawa makanan coklat atau makanan-makanan ringan, kita bawa dengan kresek yang warnanya bening, yang Kelihatan gitu. kelihatan, kemudian kita datang sekumpulan anak. Apakah anak-anak itu akan urut berdiri rapi minta satu-satu? Enggak. Pasti otomatis mereka rata-rata sifat Rebutan. manusia mereka, ketamakan mereka akan muncul langsung berebutan, bahkan Mm-mm. temennya disikut sampai nangis jatuh, biarin aja, yang penting dia dapat jajan gitu ya. Mm-mm. Dan sifat itu memang sudah ada sejak kecil, apalagi ini ketika sudah besar, meskipun harusnya sudah lebih dewasa, tetapi kan karena sifat serakah itu masih ada, menyebabkan kejadian yang sampai membunuh satu sama lain, yang sebagaimana disebutkan dalam hadis, bukan sesuatu yang mustahil itu terjadi, dan memang pasti akan terjadi sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada contoh ada sampel yang simple juga, Ustaz. Di belakang rumah Anda kan ada jalan baru besar itu. Jalan baru lebar. Ada satu momen ketika itu tiba-tiba terdengar suara brok gitu, jatuh sesuatu yang terjadi di belakang di jalan itu. Ternyata ada satu mobil kolbak yang belakang itu berisi ayam, Ustaz. Yang ditumpuk-tumpuk ada boxnya itu. Dan mobil itu mobil atau motor roda 3 saya lupa, guling. Ayamnya kelempar ke kampung kan. Orang datang berbondong, kirain mau nolongin. Diambilin ayamnya, dibawa pulang. Sampai si supirnya itu, jangan diambil. Karena itu bukan punya dia kan, dia hanya kerja. Ini baru ayam loh. Kebayang kalau yang di depan mata adalah segunung emas. Makanya sangat masuk akal kalau jiwa rakus manusia kemudian muncul di saat ada harta yang terlimpah terlalu banyak seperti itu. Nah, cuman dari yang tadi disebutkan, itu kan riwayat hadis bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang pada saat itu, pada zaman itu manusia dengan keserakahannya akan menjadi sangat ugal-ugalan lah, bisa dibilang begitu. Kalau dari ayat sendiri yang lebih jelas lagi, apakah ada ayat Al-Quran yang menjelaskan dan menegaskan tentang perkara ini dan kondisi ini, Ustaz? Iya. Dan ya memang Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan dalam salah satu ayat dari surat Ali Imran ayat 14, Allah taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars." Allah Subhanahu wa taala menetapkan dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan mereka kepada hal-hal yang mereka inginkan. Yaitu diantaranya adalah dari wanita, anak-anak, harta yang banyak, baik dari emas ataupun perak, wal khailil musawwamah, dan kuda pilihan atau kita katakan sebagai kendaraan, wal an'ami wal hars, binatang ternak dan sawah ladang. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menetapkan harta dunia itu diantaranya adalah tadi yang disebutkan, diantaranya ada istri-istri para wanita, kemudian anak-anak, kemudian harta yang banyak dari emas ataupun perak, itu memang sesuatu yang memang dicintai oleh manusia. Jadi memang sebenarnya normal orang ketika seorang laki-laki suka dengan wanita, orang laki-laki ataupun kita sebagai manusia senang kalau punya anak, kita senang dengan harta yang banyak, ya. Kalau ditanya, kamu pengen duit banyak enggak? Pengen. Ya normal, jangan dikatakan serakah, enggak. Kalau kita ditanya suka duit banyak ya suka. Kalau dikasih duit banyak ya mau. Otomatis. Yang penting kan cara dia mendapatkan adalah caranya yang benar, itu sesuatu yang normal. Memang itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika cara mendapatkannya dengan cara yang tadi sikut kanan kiri sampai kemudian menjatuhkan orang lain, itu tidak benar. Asal cara mendapatkan adalah dengan cara yang baik, insya Allah sesuatu yang dibolehkan, bukan sesuatu yang dilarang. Kalau kita punya harta banyak, bahkan dengan harta banyak yang kita miliki, itu menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa memberikan manfaat lebih banyak pada orang lain. Nah, kalau kita kemudian hubungkan, Ustaz, ini kebayang ya ketika seseorang karena harta rusaklah semua akhlaknya, yang bahkan dengan saudara sudah nggak saling
melihat hubungan persaudaraan lagi. Hmm. Dengan hubungan ini, dengan disebabkan karena harta, itu saja udah kebayang betapa buruknya adab dan akhlak manusia kala itu. Lalu bagaimana dengan agamanya, Ustaz? Hmm. Seberapa bobrok dan seberapa parah agama rusak ketika itu disebabkan karena kasarnya gunung emas ini gitu. Seberapa parah rusaknya agama kala itu. Jadi ketika seorang itu sudah sangat cinta terhadap dunia dengan harta, itu memang bisa memberikan dampak buruk baik secara fisik maupun secara agama ya. Kalau secara fisik ya bisa dia orang yang saking semangatnya itu kadang nggak mikir dengan kesehatannya. Kadang yang ketika seseorang pengen bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan banyak subscriber, kemudian like, dia melakukan hal-hal konyol, misalnya lompat dari tempat yang tinggi, salto, atau bahkan dia melakukan live sampai 24 jam tidak berhenti. Dan itu kan, terjadi. Nah, itu kan Terjadi menyebabkan beneran. ibaratnya menyebabkan mereka itu rusak secara fisik ya, merusak jasadnya. Dan secara agama pun otomatis itu akan merusak. Ya contohnya yang tadi disebutkan dalam hadis, ketika gunung emas itu muncul ya mereka akan saling membunuh. Ketika orang itu kan tidak mungkin agamanya baik tapi kok membunuh. Kan tidak logis ya. Iya. Ketika seseorang berani menghilangkan nyawa orang lain, berarti itu tandanya agamanya rusak. Karena Nabi SAW juga mengatakan awalu ma yuqda bainal abdi yaumal qiyamah adam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya salah satu yang akan ditegakkan, yang akan diadili nanti di hari kiamat adalah yang berkaitan dengan masalah darah. Ya. Dan dalam hadis lain juga Nabi SAW pernah menggambarkan sebagaimana dalam sabdanya, "Madibani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal wa syarafi lidinihi." Orang yang cinta terhadap harta dan kedudukan itu akan merusak agamanya. Agamanya akan rusak. Rusaknya seperti seekor kambing yang diserang, yang diterkam oleh dua serigala yang sedang lapar. Otomatis kan hasilnya kambing itu akan tercabik-cabik, enggak karuan bentuknya. Karena diserang oleh dua serigala yang lapar. Maka begitu pula agama seorang yang tamak terhadap hartanya itu sudah tidak karuan keadaannya. Karena dia sudah tidak lagi peduli dengan halal dan haram, dan bahkan akan menyebabkan orang yang serakah terhadap dunia akan menjadikan dunia itu ada di dalam hatinya. Ketika dunia itu ada di dalam hatinya, bukan dalam genggaman tangannya, maka akan menyebabkan ibadahnya tidak akan khusyuk. Sholat, pikirannya ya masalah dunia. Ketika dia sedekah dan berinfak pun, yang akan dia pikirkan adalah masalah untung dan rugi, bukan masalah keikhlasan, karena ingin mendapatkan perhatian dari manusia. Jadi ini sangat berbahaya. Bahkan itu kita membahas masalah skala pribadi ya, tapi secara dengan skala yang sifatnya lebih luas lagi juga memang berbahaya ketika umat manusia, umat Islam, mereka sudah sangat cinta terhadap dunia, mereka akan dianggap sebagai umat yang tidak ada nilainya di hadapan umat yang lain. Bahkan ketika Nabi SAW bersabda, "Yushaku an tada 'alaikum al-umamu kama tada al-akalatu ila qas'atiha." Nyaris sudah para umat-umat selain Islam itu berkumpul bersekongkol menghadapi kalian sebagaimana orang-orang yang berkumpul menghadapi bejana makanannya. Ibaratnya akan tiba masa di mana umat-umat itu pada berkumpul ingin menyerang umat Islam seperti orang-orang yang sudah berkumpul yang siap untuk memakan hidangan. Ketika para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah amin qillatin nahnu yauma idzin? Ya Rasulullah, apakah karena pada saat itu kita itu sedikit? Rasulullah mengatakan enggak, jumlah kalian bahkan banyak, tapi kalian itu seperti buih yang ada di lautan, terombang-ambing. Kenapa sebabnya? Karena hubbu dunya karahiyatul maut, karena cinta dunia dan takut terhadap kematian. Jadi seseorang yang rakus terhadap agama, maka secara jasmani itu juga akan merusak dirinya, dan secara ukhrawi, secara keimanan juga akan merusak, dan itu akan menyebabkan dirinya
dipermainkan ya. Umat Islam akan dipermainkan ketika umat Islam kecintaan terhadap dunia itu sangat besar dipermainkan oleh umat-umat yang lainnya. Dahulu kalau kita lihat, kalau kita kembali ke sejarah, di zaman ketika para sahabat Rasulullah SAW mereka berjaya, mereka para sahabat adalah bukan umat yang paling kaya, mereka adalah umat yang hidup di padang tandus, makan ya seadanya, ya paling kurma, roti, dan makan itu tidak banyak, dan harta juga belum banyak, tapi pada saat itu adalah umat yang ditakuti oleh dunia. Tapi ketika sudah dibentangkan dunia sehingga tujuannya berubah, yang awalnya ikhlas karena Allah, kemudian berubah menjadi karena mengharapkan dunia, yang akhirnya seperti sekarang, umat Islam banyak, tetapi mereka dipermainkan oleh umat-umat yang lainnya. Jadi memang sangat berbahaya pengaruh dari tamak dan rakus terhadap dunia, terhadap agama seseorang. Wallahu a'lam. Ini kayak menegaskan kembali bahwa di antara hal yang ditakutkan, yang harusnya ditakutkan oleh manusia adalah ketika cinta dia terhadap dunia itu lebih besar, lebih besar dibandingkan ketika dia harus mempersiapkan diri dengan kematian. Mungkin lebih arah ke situ ya. Cinta dunia dan takut mati menjadi penyakit yang tidak disadari oleh kita manusia. Dan itu menjadi sebuah warning besar untuk kita kaum muslimin. Mungkin seperti itu gambarannya, Ustaz. Ya memang kan ada korelasi ya. Ada korelasi yang hubungan yang sangat kuat antara cinta dunia dengan takut mati. Orang kalau sudah cinta dunia dan dia mendapatkan harta banyak, umumnya ya nggak pengen cepat mati. Iya sih. Buat apa kita dapat uang banyak kemudian mati? Terus buat apa? Buat apa? Orang umumnya ya ketika sudah dapat duit banyak ya dia menikmati. karena ingin menikmati itu. Berfoya-foya. Ada nggak mungkin kan, nggak masuk akal juga kalau misalnya ada orang cinta dunia pengen mati. Ya terus mau ngapain? Nggak ada faedah. Yang di dalam kehidupan manusia yang ada umumnya, orang yang pengen cepat mati orang-orang yang miskin. Karena mereka sudah merasa, ya Allah, saya sudah susah banget, sudah mati aja lah. Capek kayaknya kan gitu. Iya. Ya Allah, saya duitnya masih banyak nih, ayo mati sekarang. Ya nggak ada. Nggak mungkin sih, secara logika nggak gitu. Makanya itu dua hal yang memang satu sama lain saling berhubungan, yang itu menyebabkan kemunduran umat ini. Dan menyebabkan orang juga ya agamanya menjadi rusak. Orientasinya segala sesuatunya adalah dunia. Tidak ada orientasi akhirat ataupun orientasi akhiratnya kecil seperti itu. Ini dari semua yang kita bahas yang berkaitan dengan harta dari awal sampai sekarang, seolah harta itu adalah sesuatu yang kalau bisa nggak punya deh. Seolah-olah kita lagi dikasih sebuah deskripsi bahwa harta itu ujian, bukan sebuah kenikmatan gitu. Nah, gimana kita menggarisbawahi ini? Harta itu sebenarnya ujian atau sebuah nikmat, Ustaz? Karena kan orang tidak punya berdoa, ya Allah berikanlah saya rizki. Karena dengan rizki ini dia berharap ketika dia mau pergi ke kantor dengan jalan kaki, dia berdoa pengen punya sepeda. Ketika orang punya sepeda berharap, ya Allah saya pengen punya motor. Orang punya motor berharap dia punya sepeda, punya mobil dengan harapan harta itu memudahkan dia. Gitu. Tapi dari awal sampai akhir sekarang ini yang kita bahas seolah menegaskan dan deskripsinya kerasa banget harta itu ujian itu. Bagaimana kita bicara ini? Baik. Jadi bahwasanya keadaan kita baik itu dalam kondisi lapang ataupun sempit, dalam kondisi kaya atau miskin, sebenarnya semuanya ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Jadi kondisi kita dalam keadaan miskin itu ujian, ketika dalam kondisi lapang itu juga sama-sama ujian. Dan meskipun dalam dalil yang lain lebih menegaskan bahwasanya harta itu memang merupakan salah satu ujian bagi umat ini, termasuk yang maksudnya adalah umat Islam. Karena Nabi SAW pernah bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian umatku adalah masalah harta. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya
di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah pahala yang besar. Jadi intinya, harta itu memang ujian. Kenikmatan yang Allah berikan pada kita adalah sebuah ujian. Dan tinggal bagaimana cara kita menyikapi dengan cara yang baik. Bukan berarti kemudian menyebabkan kita merasa takut, ya sampai kemudian mengharapkan, tidak benar juga ketika seorang mengharapkan, ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, tidak diuji dengan harta, yaitu doa yang tidak benar juga. Karena kondisi apapun yang Allah tetapkan pada kita, baik kita miskin ataupun kaya, itu adalah kondisi yang terbaik. Kondisi yang dimana Allah mengharapkan kebaikan pada kita, tinggal bagaimana cara kita menyikapinya dengan cara yang benar. Kalau kita mensikapi dengan cara yang baik, ya insya Allah dengan banyaknya harta akan mendatangkan manfaat yang lebih banyak. Dan Allah yang lebih tahu dan maha tahu siapa yang berhak menjadi orang miskin dan siapa yang berhak menjadi orang kaya. Jadi yang penting adalah kita senantiasa mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Atau bisa dibilang gini ya, kita mau miskin, mau kaya, keduanya adalah mengandung unsur ujian buat kita. Yang miskin diuji dengan kemiskinannya, yang kaya ya jelas diuji dengan kekayaannya. Kalau dia bisa berada dalam kondisi tetap taat dengan kemiskinan atau kekayaan, ya dialah orang yang lolos, kasarnya begitu Ustaz ya. Nah sekarang gimana caranya kalau kondisinya seperti ini? Jiwa kita tuh terlalu rakus untuk bisa punya duit banyak gitu. Sehingga gaji segini kurang, gaji naik lagi kurang. Rakus dan tamaknya itu terlalu besar. Nah kalau kita kemudian pada akhirnya di satu momen, satu titik ngerasa kayaknya saya rakus ini, sadar diri Ustaz. Bagaimana cara mengobati kita secara psikologi dan secara agama agar kita bisa tetap under control, tetap dikontrol dalam diri kita, tidak menjadi orang yang rakus, apalagi kita sebagai orang yang agamis gitu. Jadi ketika kita merasa bahwasanya diri kita adalah muncul sifat rakus, sifat rasa ingin memiliki segala sesuatu, maka salah satu yang diajarkan dalam syariat itu adalah agar kita dalam masalah dunia, kan kita dalam hidup kita ada dua, masalah dunia dan masalah akhirat. Kalau masalahnya adalah masalah dunia yang menyebabkan kita itu memiliki sifat rakus sehingga dikhawatirkan hilangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang diajarkan dalam syariat adalah kita melihat mereka-mereka yang kondisi ekonominya jauh di bawah kita. Kita melihat orang-orang yang memang belum diberikan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nabi SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang Anda berada di bawah kalian dan jangan melihat orang yang akan di atas kalian. Karena fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallah. Supaya kalian tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi dengan melihat orang-orang yang ada di bawah kita secara ekonomi akan menjadikan kita lebih bersyukur. Yang menjadikan banyak orang itu memiliki sifat tamak dan rakus karena terlalu banyak melihat orang-orang yang ekonominya jauh di atas mereka. Melihat artis-artis yang hidupnya glamor. Dan memang banyak sekali para artis yang kemudian mereka konten kreator juga, YouTuber, yang kemudian mereka membuat kontennya adalah kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari mereka yang semuanya mereka posting. Mobilnya mereka posting, rumahnya yang mereka posting, makanannya yang mewah mereka posting. Dan yang nonton makannya cuma tempe, kerupuk, tahu. Itu kan itu miris juga. Dari satu sisi mereka untuk hiburan lah, tapi kan di satu sisi lain dampak negatifnya mereka menjadi berangan-angan terlalu muluk-muluk, padahal statusnya jaraknya sangat jauh gitu ya. Jadi kalau mau lihat yang di YouTube ya lihat aja mereka-mereka yang dalam kehidupan yang memang jauh di bawah kita. Dan kemudian di yang cara yang lain, dan ini juga sangat penting, adalah berdoa ya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah agar dijadikan hamba-hambanya yang senantiasa qanaah, menerima apa yang telah Allah berikan kepada dia. Di antara doanya adalah Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, jadikanlah aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, al-afaf yaitu sifat menjaga diri dari sesuatu yang haram, wal ghina yaitu merasa cukup
dengan apa yang telah Allah berikan pada dirinya. Jadi dua hal tersebut, yaitu melihat mereka yang ada di bawah secara ekonomi, kemudian yang kedua adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini di akhir ini kita kerasa banget bahwa kalau di awal statement tadi atau awal kita jumpa, kita langsung disodori dengan hati-hati bahwa di satu masa nanti manusia akan berhadapan dengan sebuah gunung emas atau bahkan bergunung-gunung emas yang itu memotivasi mereka untuk kemudian muncul rasa rakusnya dan tamaknya. Dan di akhir ini kita kemudian sampaikan bahwa untuk bisa terhindar dari sifat tamak dan rakus, jangan selalu melihat ke atas. Ya, Minimal lihatnya lurus, yang sama gitu, ya. yang segenre gitu, yang sederajat, atau lihat ke bawah supaya lebih banyak bersyukur. Baik Ustaz, teman terasa kita sudah berada di akhir dari pertemuan kita. Mungkin sebelum kita tutup, kesimpulan akhir atau kalimat-kalimat yang lebih bermakna di akhir ini agar bisa membuat kajian kita memberikan banyak hikmah. Baik. Kesimpulan yang ingin kita sampaikan yang pertama adalah bahwasanya dengan banyaknya harta yang kita miliki itu adalah bukan sesuatu yang terlarang. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya dengan benar. Bahkan dengan banyaknya harta yang kita miliki menjadikan kesempatan kita untuk bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Dan kondisi kita itu kan antara lapang ataupun sempit. Maka ketika lapang kita bersyukur, kita manfaatkan kelapangan kita untuk membantu orang lain. Ketika dalam kondisi sempit, ya kita harus bersabar. Bersabar dan jangan suka menonton mereka-mereka yang jauh di atas kita. Malah yang terjadi bukan tambah sabar, tapi tambah grundel, tambah tambah tidak bersyukur pada Allah. Intinya kita harus banyak-banyak bersyukur pada Allah dan bersabar atas apa yang telah Allah tetapkan pada kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Oke, pada akhirnya perbanyak bersabar dan bersyukur dengan bagaimanapun kondisi kita saat ini. Karena kalau kita dalam keadaan yang qanaah, dengan apa yang kita punya kita syukuri, maka kecil kemungkinan kita akan memiliki sifat rakus dan bisa membuat kita terjauhkan dari keinginan untuk merebut harta orang lain atau bersaing dengan cara yang tidak sehat dengan orang lain. Baik pemirsa, itulah di antara hal yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan bisa memberikan banyak inspirasi kebaikan untuk kami pribadi dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada. Dari studio mini kami, Mahat Imam Syafi'i Majelis Cilacap, kami pamit undur diri. Aku luka lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.